Yeah.
dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya, kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Ibadah kami, kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang mengandung janji, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kebangkitan yang besar atas setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Allah yang hidup. Ketika kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu, kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan mari Allah Roh Kudus ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah urapan kuasa dari tempat yang hati turun dan menaungi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga Tuhan kami melihat kemuliaan-Mu yang semakin besar itu dinyatakan di tengah-tengah kami. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba menghambat kuasa Tuhan bekerja, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kerajaan Allah berkuasa di tengah-tengah kami, dan kami akan siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu dinyatakan secara berlimpah-limpah atas kami. Kami mengucap syukur. Kami akan habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Allah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita mengangkat pujian bagi kita. Saya persilakan duduk Ibu Bapak sekalian. Tuhan ku Maha Besar. Haleluya.
nama di atas segala nama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masih angkat pujian bagi Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
kami ya Tuhan, sehingga setiap kami mengalami kemenangan, sehingga setiap kami mengalami keajaiban, sehingga setiap kami mengalami mujizat Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Kuasa yang sanggup memberikan terobosan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, Blessing Ministry yang ada di rumah masing-masing. Berkati siapapun yang melihat dan mendengar berita ini Bapa. Kami semua diteguhkan dan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis, roh pengganggu dalam bentuk apapun, kami berdoa, kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Ambil alih, campur tangan. Kuasai hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah jawaban bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya beri tema atau beri judul 3 alasan kita tidak perlu takut terhadap situasi apapun. Amin. Jadi ada 3 alasan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan tidak perlu takut terhadap situasi apapun. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena ketakutan hanya menghadirkan stres, depresi, ragu-ragu, bimbang, khawatir, dan itulah yang akan menekan hidup kita sehingga kita tidak bisa menikmati damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan sudah sediakan. Itulah sebabnya saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak boleh takut terhadap situasi apapun, termasuk saat sekarang ini situasi corona. Tidak perlu takut, walaupun memang keadaannya memprihatinkan. Saudara dan saya pun mengalami, tapi kita tidak perlu takut. Apa alasannya? Mengapa alasannya kita tidak perlu takut sebagai orang yang percaya? Yang pertama, karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Nah, coba kita baca firman Tuhan. Ada 3 alasan kita tidak perlu takut terhadap situasi apapun. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Kita baca sama-sama dalam hitungan ke-3. Saya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3 ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu alasan yang membuat saudara dan saya tidak perlu takut terhadap situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi hari ini, termasuk terhadap situasi dan kondisi yang terjadi oleh karena virus corona. Tidak perlu takut. Alasan yang pertama sudah jelas, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk khawatir dan takut. Yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan lebih lagi dari biasanya. Amin. Itu yang penting. Jadi kalau dalam situasi normal kita ini santai-santai saja, hari-hari ini kita harus lebih keras, lebih kuat lagi. Mungkin situasi-situasi normal kita hanya bisa berdoa, menyembah Tuhan aja tanpa disertai yang lain-lain. Hari ini kita harus
berdoa, baca firman disertai dengan puasa. Jadi doa dan puasa. Mungkin lebih dari itu lagi, kita lebih bergairah lagi baca firman Tuhan, lebih bergairah lagi memuji dan menyembah Tuhan, baik secara pribadi di rumah masing-masing atau dalam keluarga, ataupun secara bersama-sama yang hari ini hanya diizinkan sekitar 25 orang untuk dalam satu pertemuan. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu alasan yang pertama, ya. Have no fear because I am with you. Jadi Tuhan menyertai kita. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Memang sama-sama menderita, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan membela hidup kita. Amin. Amin. Alasan yang kita akan baca dulu. Kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Ya, jadi mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Kejadian pasal 28 ayat 15. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Jadi firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Firman Tuhan ini datang kepada Yakub ketika itu datang, tapi firman Tuhan ini pun berlaku atas saudara dan saya. Kalau firman Tuhan ini datang kepada Yakub, Tuhan menyertai dia dan melindungi dia, maka firman Tuhan ini pun berlaku atas kita. Tuhan menyertai kita dan sekaligus melindungi kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk takut, stres, depresi. Ya, walaupun secara manusia tidak bisa menghindari yang namanya roh ketakutan, tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang pernah membelah Laut Kolsum bersama di bawah pemimpinan Musa. Tuhan yang menolong orang Israel, yang menurunkan api dari langit. Tuhan yang membuat 5 roti 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang. Tuhan juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib lainnya. Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya. Itu sebabnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Amin. Ya. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut terhadap situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini? Yang kedua, karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dalam teks bahasa Inggris, because I will give you strength. Because I will give you strength. Tuhan yang memberi saudara dan saya kekuatan, kemampuan. Dalam terjemahan yang kita baca terhadap bahasa ini, meneguhkan. Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Tuhan memberi kita kekuatan. Untuk apa? Untuk mampu menghadapi setiap persoalan, untuk mampu menghadapi setiap tekanan, untuk mampu menghadapi setiap situasi dan kondisi yang secara manusia kita memiliki keterbatasan untuk mengatasi itu. Itulah Tuhan hadir memberikan saudara dan saya kemampuan untuk tampil sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih daripada orang-orang
ada situasi kondisi seperti ini, itu karena saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan yang selalu baru setiap hari. Roh yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri saudara, itu yang menolong saudara dan saya untuk tetap kuat di hadirat Tuhan, untuk tetap kuat menghadapi segala situasi dan kondisi yang amat sangat sulit hari-hari ini. Amin. Amin. Harus percaya itu. Firman Tuhan berkata, apa yang kita yakini, itu yang terjadi. Apa yang kita percayai, itu yang Tuhan laksanakan. Tadi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu yang akan dilaksanakan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti makananmu, Tuhan memberkati air minumanmu, Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah. Maka hal itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang memberi saudara dan saya kekuatan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Ya, saya minta tolong Bu Pendeta Yusni tolong bantu baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, Ya. memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jadi alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan yang menolong hidup kita. Aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang kau dengan tangan kanan, yang memegang kau dengan tangan kananku, dan akan menolong hidupmu. Amin. Ya, situasi memang sulit, tetapi kita juga harus percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa itu memegang tangan kita dan membawa kita, menuntun kita kepada suatu kemenangan yang besar dan yang luar biasa. Hari-hari inilah kesempatan buat saudara dan saya, ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita bagi dunia ini. Amin. Amin. Memang sulit, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan pembuat keajaiban dan mujizat. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, makanya saya bersyukur, ya, walaupun situasi kondisi ini seperti sekarang ini, tapi Mas Teja, Tuhan terus bukakan pintu-pintu pekerjaan. Ya. Tuhan bukakan ide-ide yang brilian. Dan saya percaya, bukan sampai di situ, Tuhan akan melakukan dari satu perkara yang ajaib kepada perkara ajaib lainnya. Tentunya dari hal kecil, ketika kita setia, Tuhan akan mempercayakan kita hal yang lebih besar. Saya juga bersyukur, makanya saya bersyukur, ponakan saya Hermas hari mulai bekerja, dia dapat orderan kotak 1.500 kotak. Dalam kondisi seperti ini, saya ngomong sama dia, saya bilang bahwa itu bukan kekuatanmu sendiri, itu bukan karena kebetulan orang order ke dirimu dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tapi itu karena pertolongan Tuhan atas hidup. Kalau tidak mungkin itu bisa terjadi. Orang sekarang hari ini punya uang hanya untuk berjaga-jaga saja. Kalau terjadi sesuatu, ya, dia pindah ke tempat mana, ya, seperti itu. Tapi kalau ada orang yang masih memberikan saudara kesempatan mengorder apa yang saudara kerjakan, itu hanya karena berkat Tuhan. Saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita tidak perlu, ya, memang secara manusia ketika kita mengalami kesulitan, ketika ada kekurangan, ketika ada masalah yang tak kunjung selesai, secara manusia kita pasti mengalami tekanan. Tapi ketika kita dalam tekanan itulah kita cari hadirat Tuhan. Ketika dalam tekanan itulah kita harus berlutut berseru kepada nama Tuhan. Ketika dalam tekanan itulah kita menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di mana ada penyembahan dan pujian kepada Tuhan, di sana ada keajaiban dan mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan
Jadi itu alasan yang kedua, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir berlebihan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia akan menolong hidupmu dan menolong hidupku. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut terhadap situasi apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Alasan yang ketiga, karena Tuhan yang menolong hidup kita. Dan yang pertama tadi, Tuhan menyertai kita. Ya. Yang kedua, karena Tuhan yang menolong hidup kita. Dan sekarang yang ketiga, saudara-saudara, ini berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terhadap situasi dan kondisi yang ada ini? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Maksud saya, ini sorry ada sedikit masalah. Maksud saya yang ketiga, karena Tuhan yang menolong hidup kita. Yang kedua tadi, Tuhan memberi kita kekuatan. Yang ketiga, karena Tuhan menolong hidup kita. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13 ya. Tadi kita sudah baca ya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi itulah saudara-saudaraku yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama tadi, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita tidak perlu takut karena Tuhan memberi kita kekuatan. Nah, ini yang kita belum baca tadi ayatnya. Yang kedua tadi, Tuhan memberi kita kekuatan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Nah, saya minta tolong Bu Pendeta Yusuf ini tolong bantu saya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. 40 ayat 29. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Jadi kenapa kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ya. Dia yang memberi kita kekuatan. Dia yang menambah semangat hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hal ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka tidak perlu kita khawatir berlebihan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai hidup kita, ya, menyertai kita, melindungi kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan, menyertai kita, menolong hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini hal-hal ini yang perlu kita pelihara terus dalam hidup ini. Terus kita pelihara, terus kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi walaupun kondisi ini memang sulit, tapi secara iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan harus tetap kita pertaruhkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari tangannya yang kuat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi persoalan itu sendiri. Tapi Tuhan akan selalu, kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan satu masalah, masalah yang lain. Setiap persoalan dan pergumulan, Tuhan ada di sana membantu kita untuk melepaskan kita dan membebaskan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji menyertai kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji memberi kita kekuatan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan berjanji menolong kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan berdoa untuk kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Buka hatimu. Amin. Haleluya. Percaya sungguh. Amin. Haleluya. Yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, menolong hidup kita. Yakin bahwa Tuhan melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Persiapkan hati kita, gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa dan sebagai penyerahan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Ya Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang luar biasa, pembuat keajaiban, pembuat mujizat Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dan siapapun yang melihat dan mendengar berita ini Bapa, apabila ada pergumulan, apabila ada masalah, apabila ada kesulitan, apabila ada sakit penyakit, apabila ada yang tinggal dalam kekurangan, tinggal dalam kesulitan, pintu-pintu berkat tertutup, kesulitan terjadi, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami tolak, kami singkirkan itu. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru, pintu-pintu berkat terbuka, sumber-sumber berkat terbuka. Tuhan gantikan kelemahan tubuh dengan kekuatan yang baru. Tuhan, saat ini kami berdoa, apabila ada yang mendengar dan dalam keadaan sakit, saat ini kami perintahkan segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit, kami singkirkan, tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada keajaiban, ada mujizat Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang dalam kekurangan, Tuhan, kiranya Engkau hadir dengan segala berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di sorga. Apabila ada yang dalam kesulitan, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang kehilangan damai, sejahtera, sukacita, ketenteraman dan ketenangan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, lawat zaman, beri damai, sejahtera, sukacita yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tangan-Mu yang kuat akan memegang kami dan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu yang kudus. Kami percaya apa yang kami doakan, Tuhan mendengar. Kami percaya apa yang kami doakan, Tuhan memberi jawaban. Kami terima itu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
saya serahkan kepada sang leader. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah. Saat ini kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing, dan Mas Teja akan berdoa untuk persembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan dengan kebaikan-Mu, dengan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan Tuhan dalam satu hal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu Tuhan atas kami, dan ini kesempatan Tuhan, kesempatan yang terbaik Tuhan. Sebagai bukti cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan, kami hendak memberi persembahan Tuhan yang terbaik Tuhan, dari harta kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati yang memberi. Berikan kepada kami Tuhan motivasi yang terbaik, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai kami, setiap kami Tuhan, tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dengan harta kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sayang Tuhan, kita anak-anak ini sayang oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Haleluya. Diberkatilah saudara sekalian yang telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan. Kita akhiri ibadah kita, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini kami masih beribadah. Amin. Baik yang secara langsung ataupun yang ada di rumah. Kiranya anugerah Tuhan memberkati mereka. Amin. Tuhan berjanji bahwa penyertaannya selama-lamanya. Itu sebabnya semua sidang jemaat yang beribadah, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melindungi. Amin. Mereka yang membawa persembahan, baik secara langsung atau melalui transfer, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Berlipat kali Amin. ganda. Kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk umat Tuhan di muka bumi yang hari ini bersama-sama beribadah. Kiranya tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa memberkatinya. Allah yang dahsyat, Allah yang maha kudus, Allah Abraham, Ishak dan Israel, yang kami sembah dalam nama Yesus,
Raja di atas segala raja, Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna. Saudara, dengan iman, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa Khalik langit dan bumi, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Ibadah selesai.